kita masuk ke segmen keempat ya. Dan dalam segmen ini Mbak Dian kita coba alihkan pandangan kita ke depan. Nah, apa Mbak harapan Mbak Dian ke depan nih, baik sebagai pribadi maupun sebagai pengemudi taksi, Mbak? Harap- Harapannya adalah ya bisa menemani anak-anak yang sehat terus, diberi umur yang panjang, yang berkah, bisa buat nemenin anak-anak, melihat mereka, terus mereka bisa sukses ya, gitu. Sukses dengan memiliki eh, pribadi yang baik, akhlak yang baik, penuh dengan kesabaran, penuh dengan cinta dan kasih sayang, apapun pekerjaan dan bisnis mereka. Yang dia harapkan adalah mereka memiliki hati dan akhlak yang mulia. Itu harapan dia. Mereka penuh dengan kesabaran, jadi orang yang sabar, yang memiliki hati dan akhlak yang mulia, yang baik gitu, pribadi yang baik, penolong, high impact, high tolerance, each other ya, pada siapapun. Jadi orang yang baik lah gitu, harapannya. Dian hanya itu aja. Jadi memiliki anak-anak yang baik-baik, yang soleh-soleha ya, karena dia Muslim, yang pasti yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu harapan dia. Insya Allah. Wah, Makasih Mbak Dian. Ini saya cek follower Mbak Dian udah 41.000 nih. Sebelumnya berapa minggu lalu mungkin ya. Mungkin 2 minggu ya, 35.000. Cepat banget naiknya gitu kan. Maksud saya gini, ada nggak rencana ke depan? Kita bicara ke depan tadi ya Mbak ya. Ini kan followernya 40.000 dan mungkin tahun ini bisa 100.000 loh Mbak. Insya Allah Wih. ya, kalau melihat trennya ya. Nah, apa rencana Mbak Dian melibatkan mereka gitu kan? Ini kan follower tuh artinya kan follow tuh ikut Mbak Dian kan. Nah, Iya. ada nggak ya, perencana inisiatif ya atau inspirasi selain sebagai pengemudi taksi tentunya kepada para follower ini yang nanti akan follow terus nih, termasuk kami bertiga di sini, gitu kan, dengan Pak Santo. Nah, apa ada nggak rencana inisiatif? Ah, nanti gue mau ajak followernya apa gitu ya, atau ada kegiatan apa atau apalah gitu, saya nggak tahu. Ada rencana nggak ke depan ini? Mengingat followernya tuh sekarang ada 41 sekian ribu dan tahun ini bisa. Ini kan masih lama nih, tahun 2025 nih. Ini baru bulan Maret ya. Kan 8 bulan lagi Apa ya? bisa lah 100.000. Apa ya rencananya? Rencananya hmm, mau diajakin makan, emang cukup duit Dian. Apa ya? Ya, ya Dian sih nggak punya rencana yang gimana ya. Ya bersyukur aja sih di follow terus. Terima kasih banyak gitu. Kedepannya ya semoga apa hari-hari Dian bisa menemani mereka aja gitu, karena mereka selalu bilang, Mbak Dian aku jadi semangat deh lihat kamu kayak gitu. Aku suka males-malesan, aku jadi semangat. Buat yang gak kerja jadi pengen kerja, buat ibu-ibu yang ini jadi ya banyak gitu, yang dia bisa ajakin ya pada kebaikan sih gitu, terus aja berbuat baik, gak ada ajakan-ajakan yang lain kecuali ya pada kebaikan ya gitu. Kita saling saling mengingatkan, saling menguatkan, saling support, mengajak pada kebaikan sih. Paling hanya itu aja sih kalau dia mengajak pada kebaikan ya. Artinya ya kan juga kita kan manusia biasa ya. Terkadang kita ini lupa, lalai gitu, banyak ya, ya dengan kadang dia di DM, Mbak Dian tadi ininya kelihatan apa ininya, nomor telepon ininya, atau Badian itu anaknya yang satu apa gitu. Jadi suka dikoreksi sama mereka. Berarti itu Hmm. ajakan pada kebaikan ya. Mereka tuh peduli banget. Bahkan kalau misalnya bahasa Inggris dia grammarnya salah tuh ada yang benerin. Bu, saya guru bahasa Inggris. Ini salah, Ibu jangan tersinggung. Oh iya Bu, terima kasih. Gitu. Mengajak pada kebaikan. itu bagus sekali, Dan Mbak Dian. Mengajak kebaikan. Wah, luar biasa. Saya jadi terajak untuk berbuat baik. ngajak apa dong Pak? Ngajakin makan bubur ayam. Ya, Tapi bagus. maksudnya kalaupun ngajak tentu
bukan Mbak Dian yang bayar, kan bisa bikin event yang Pak Roy bayar, Pak Santo bayar, Oh, Pak Roy yang bayar, masing-masing. boleh, boleh. Gitu Pak misalnya. Budi pintar Ya kan? sekali nih, suka nembak nih Pak Budi nih. Boleh lah, Artinya, kalau ada proyek-proyek seru gitu, ketemu-ketemu, ngobrol, iya, yang mungkin punya anak, kepengen silaturahim. Jadi ajang iya. sosial media ini bisa buat kita menjadi nggak ada kata terlambat gitu loh, nggak ada kata terlambat untuk belajar jadi parent walaupun anaknya udah besar, kita bisa perbaiki semua itu gitu loh, nggak ada kata terlambat. Dian pun juga banyak melakukan kesalahan gitu, pernah pernah ibaratnya apa membentak anak sendiri atau pernah Dian pernah ada mungkin nyentil anak, tapi ya itu semua kita udah berdamai, maafin bunda ya gitu, dan nggak ada kata terlambat gitu loh, semua itu bisa dirubah gitu. Makanya ya kalau misalnya ditanya ingin planning apa ya, mengajak pada kebaikan itu. Ini Ya, Pak Karena Roy ini, bangsa menurut Dian bangsa yang sehat, bangsa yang baik, bangsa yang maju itu ya dimulai dari parenting gitu loh. Dimulai dari bagaimana kita orang tua sadar dan mau hands down gitu ya, me- langsung kita didik anak kita sendiri. Dan mendidik anak itu nggak bisa diwakili dengan bu guru gitu ya, dengan orang lain, kita langsung sendiri gitu, walaupun mungkin yang nganter driver ini, gurunya ada les gitu. Tapi dalam mendidik banyak itu kita memang harus langsung pegang sendiri gitu, nggak bisa ditinggal-tinggal terus, juga nggak bisa, karena tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan gitu loh. Itu aja dia kadang-kadang ya misalnya yang satu giginya copot, itu dia suka aduh, momen giginya dia copot itu dia terlewati gitu ya, itu aja dia merasa eh, sering-sering kasih perhatian lah gitu. Walaupun ya sebetulnya kan kalau dipikir-pikir dia nggak ada yang perhatiin gitu, tapi kita nggak usah pikirin diri kita gitu, tapi kita sebagai pribadi yang kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain, salah satunya itu anak sendiri gitu. Kalau misalnya diajak ditanya gitu, mau ngajak-ngajak apa ya, ngajak kebaikan aja lah gitu. Ayo kita sama-sama supaya bangsa ini jadi punya mental yang kuat ya, selalu berkompetisi dan ya baiklah gitu. ya. Menjadikan generasi-generasi penerus yang grade-nya tuh A plus gitu. nah ini Yes. Pak Roy ini guru parenting Mbak Dian. Cocok nih diundang, ya kan? Banyak salahnya ya. Kita bisa kerjasama nih Mbak Dian, karena Wow. punya visi yang sama ya, menjadikan generasi penerus ini menjadi generasi yang memang mentalnya kuat, ya, seperti yang Mbak Dian sebutkan tadi. Dan saya sangat-sangat setuju, bangsa ini akan menjadi kuat kalau banyak keluarga-keluarga yang kuat. Nah, itu dimulai dari parenting.